Mancing Cowboy dengan video-video review ya, karena masih dengan edisi spesial di rumah aja, karena masih ada himbauan dari pemerintah untuk tidak keluar dari rumah, tidak bepergian, dan tidak melakukan kegiatan yang membuat kerumunan banyak orang. Makanya saya akan review lagi. Di sini saya bawa 2 rel. Nah, ini ya 2 rel. Keduanya ini udah saya review, tapi sifatnya itu adalah review satu persatu. Nah, saya sekarang akan membandingkan, karena ada beberapa teman-teman yang komen di video-video saya sebelumnya, perbandingan antara rel Blood Magno dengan rel Blood Mission ini, perbedaannya ada di mana dan lebih prefer atau lebih bagus yang mana. Makanya ini saya akan coba bikin video perbandingan antara kedua rel ini, gitu ya. Sebelum lanjut lebih detailnya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, notifikasi, agar bisa ngikutin update video Mancing Cowboy selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum lihat video-video saya sebelumnya, mungkin bisa lihat dulu di video-video sebelumnya. Di situ banyak video-video yang nggak kalah bagusnya, video-video mancing, video-video tutorial, review, dan beberapa video unboxing. Oke, sudah diklik tombol subscribe-nya? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan lebih detail ya antara perbandingan 2 rel ini, karena 2 rel ini secara spek hampir mirip, kemudian secara range harga juga nggak jauh beda ya. Ini sama-sama ukuran 4000. Saya akan coba perbandingkan lebih detailnya lagi ya, ikutin ya. Oke, baik teman-teman, mari kita coba review satu persatu apakah perbandingan dari kedua rel ini. Mungkin yang pertama dari penampakannya ya, ini berhubung dengan ukuran yang sama, ukuran 4000, jadi sekilas secara bentuk, secara bodi hampir sama, bisa dibilang sama ya, cuman beda desain aja ya. Kalau dari Blood Magno ini spoolnya lebih tertutup ya, dengan balutan warna emas dan silver. Kemudian kalau untuk Mission, spoolnya berongga-rongga, dominan warna hitam dan sedikit apa ya ini ya, orange ya, orange kemerahan gitu. Oke, itu dari body dan desain dan warna ya. Oke, kedua rel ini punya karakteristik yang sama, yaitu yang paling jelas dari handle. Mereka keduanya sudah menerapkan sistem power handle ya, power handle di Mission, lalu di Blood Magno juga sudah menggunakan power handle, dua-duanya power handle. Oke, berarti sama ya, sama-sama power handle. Lalu yang kedua, sekilas yang bisa dilihat adalah dari spesifikasinya dulu ya. Di sini kalau dari Blood Mission, dia mempunyai gear ratio sebesar 5.2 banding 1. Kemudian kalau di Blood Magno, dia mempunyai rasio sebesar 5.1 banding 1. Jadi secara gear ratio lebih besar sedikit di Blood Mission, 5.2 banding 1 ya. Tapi ya memang nggak terlalu terasa sih kalau bedanya cuma poin. Oke, nggak apa-apa. 11-12 ya berarti kalau untuk gear ratio. Lalu lanjut ke bagian, langsung masuk ke spool aja ya, kita buka spoolnya aja. Ini yang di Blood Mission, di bagian drag washernya kita lihat, biasanya di situ ada perbedaan baik di drag washernya maupun di knopnya ya.
Ini yang blood mission. Oke, seperti ini. Ternyata di knopnya dia sudah menggunakan seal. Sudah lumayan bagus. Ya, seal, ada sealnya di sini. Blood mission menggunakan seal. Kemudian kalau di blood magno, apakah dia sudah menggunakan seal? Coba kita lihat. Oh, ternyata di blood magno ya masih sistem yang biasa, tidak ada seal. Ini perbandingannya ya, ada seal dan tidak ada seal. Berarti untuk urusan knop drag lebih bagus di blood mission karena menggunakan seal. Oke. Kemudian masuk ke dalam drag washer, kita lihat key washer, drag washer masih menggunakan bahan biasa, wool. Yap. Gitu. Kemudian kalau di blood magno ternyata sama, menggunakan bahan biasa juga, belum karbon. Key washernya juga sama bahannya. Oke, kita masukin lagi. Jadi untuk drag washer sama-sama masih menggunakan wool, belum menggunakan karbon. Oke, lanjut ke bagian kita intip clickernya seperti apa. Sama ya modelnya, sistem clickernya antara magno dan mission sama. Lalu masuk ke bagian ini, tipikalnya sama ya, clickernya sama ya. Oke, lanjut ke bagian nih, line ruler. Nah, ini juga bagian yang sangat penting di sebuah rel karena dia membantu laju dari line ketika kita melempar. Biasanya di sini perbedaannya akan ada ball bearing jika dia ini bagus, tapi kalau yang biasa dia biasanya bushing, atau malah yang lebih biasa lagi dia nggak ada apa-apanya, jadi cuman besi line rollernya. Nah, ini bagian dari blood magno, kita lihat. Oke, blood magno dia sudah menggunakan ball bearing ya. Blood magno sudah menggunakan ball bearing. Satu kelebihan tersendiri ya kalau ada ball bearingnya. Sekarang kita cek di blood mission apakah ada ball bearingnya. Nah, ini kita lihat daleman dari line rollernya si blood mission. Apakah ada ball bearing? Ternyata oke, setelah dicek ternyata tidak ada ball bearing di dalam line rollernya si blood mission. Dia cuma ada bushing plastik aja nih, warna hitam. Dia bukan ball bearing ya, nih bushing plastik ya, bukan ball bearing. Oke, berarti di bagian line roller blood magno mempunyai kelebihan karena sudah menggunakan ball bearing. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya ya, rotor ya. Kita coba buka rotor. Kita buka dulu clickernya, sistem clickernya kayak gini. Ada pengunci, kita buka dulu. Ya, kita buka bagian rotornya dari blood mission. Ya, bahannya masih grafit rotornya. Lalu, nah ini di bagian one way dia ada covernya. Ya, ada covernya di sini. Ini satu nilai lebih karena
ketika kita mancing di air laut, jadi dia terlindung dari cipratan air laut, nggak sampai masuk ke dalam one way, terlindung dari cover ini. Ini satu nilai kelebihan lagi juga ya, seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat di punyanya Blood Magno. Kita copot. Nah, sekarang kita buka bagian rotornya si Blood Magno. Ya, nah nih rotor juga bahannya masih grafit ya. Tuh, masih terlihat lentur. Gitu. Ini bagian dari si Blood Magno. Nah, ternyata ini bagian one way-nya. Dia tidak ada pelindung. Tidak ada pelindung cover dari si one way-nya. Jadi akan dimungkinkan, dikhawatirkan ketika kita mancing di air laut, itu cipratan air laut bisa masuk ke dalam sistem one way yang akan mempengaruhi dari si one way-nya. Jadi kalau kita menggunakan Blood Magno di mancing di air laut, harus segera dibersihkan ya. Apalagi habis mancing langsung segera bersihkan. Takutnya masuk ke dalam sistem one way-nya cipratan airnya. Oke. Sekarang kita buka ya bagian body, bagian drive gear di sini kita buka. Oke, ini udah kebuka. Coba kita buka. Nah, nih bagian start plate. Lalu di sini ada drive gear. Oh, kita temukan satu ball bearing di sini. Bagus. Ball bearing dia ada di sini sebenarnya ya. Nah, gini start plate. Ada ball bearingnya. Lalu di drive gear. Drive gearnya lumayan besar dengan diameter besar. Sepertinya ini memang buat kapasitas besar, maksudnya dengan kekuatan besar, max dragnya nih besar, ukuran 4000 relnya, tapi drive gearnya lumayan besar. Nanti kita coba bandingin dengan ukurannya si Blood Mission ya. Nah, kita pinggirin dulu. Ini dalamannya seperti ini. Sebelah dalam sana, sebelah sana seperti plastik busing, bukan ball bearing seperti yang di sini ya. Jadi ball bearing cuma satu sisi. Oke, ini main shaft, pinion gear ya, main shaft, pinion gear biasa, nggak ada istimewanya. Oscillating gear di situ juga seperti itu. Oke, skemanya sih standar ya, nggak ada yang nilai lebih. Sekarang kita coba lihat punyanya si Blood Mission. Bahannya hampir sama antara plastik atau grafit ini. Kita coba buka aja. Oke, ini sudah terbuka dari bodinya si Blood Mission. Nah, ada ball bearing ya di set plate sebelah sini. Oke, sama seperti si Blood Magno. Nah, bagus, ada ball bearing. Lalu nah ini drive gear, kita lihat drive gearnya. Oke, ini drive gearnya dari Blood Mission. Sebelah kanan ini drive gearnya dari Blood Magno. Sekilas diameternya sama, bahannya juga sama persis, tidak ada bedanya. Mungkin kalau bisa dilihat di sini ada kode ya, 0152 di Blood Mission, di Blood Magno juga sama 0152, sama persis drive gearnya ya, nggak ada bedanya. Oke, sama persis. Lalu dalamannya, oke, ada sedikit beda. Kalau di Blood Mission di sebelah sana ini ball bearing, set plate yang sebelah sana ball bearing, sedangkan yang di Blood Magno dia busing plastik. Skemanya sama persis ya, pinion gear, main shaft, oscillating gear. Tapi sedikit
informasi ya teman-teman, kalau di Blood Magno ini sepertinya finishing ininya tuh kurang rapi gitu saya lihat. Tapi kalau di Blood Mission dia lebih rapi gitu. Finishing di pinggir-pinggirnya sini, bodi pinggirannya. Ya, dilihat sekilas seperti itu. Oke. Sudah saya bongkar ya, sudah saya bandingkan dari kedua rel ini. Oke, secara kesimpulan berarti saya perbandingan dari awal, yaitu kalau di Blood Magno, drive gear di Blood Magno dan di Blood Mission sama, ukurannya persis, bahkan serinya pun sama, nggak ada beda ya di drive gear. Oke, lalu lanjut bagian body, skemanya sama, cuman bedanya kalau di Blood Magno di sebelah side plate yang sebelah sana itu masih menggunakan bushing plastik. Kalau yang di Blood Mission dia udah menggunakan ball bearing. Kalau yang di sini sama-sama menggunakan ball bearing, nggak ada beda. Bahannya sama sih kayaknya sih, antara plastik apa ya, kayak plastik tapi grafit campuran mungkin kali ya. Sama persis bahannya, bahan dari body ya, penutup body. Lalu untuk finishing sininya Blood Magno agak kurang rapi dibanding dengan Blood Mission. Oke, lalu lanjut di bagian anti reverse one way. Kalau di Blood Magno dia nggak ada penutup, nggak ada cover, sedangkan di Blood Mission dia ada penutup. Nilai lebih bagi Blood Mission. Lalu bagian clicker, bagian rotor sama persis bahannya. Lalu bagian land roller di Blood Mission punya kelemahan, dia belum menggunakan ball bearing dibanding dengan di punyanya si Blood Magno, dia sudah menggunakan ball bearing land rollernya. Oke, lalu bagian clicker sama modelnya ya, model yang seperti ini sama clickernya. Lalu bagian spool sama-sama ukurannya sama ya, spoolnya sama, kapasitas sama, lalu kapasitas line sama, drag washer, key washer sama, masih menggunakan bahan yang biasa, belum karbon. Lalu ada perbedaan lagi di sini di Blood Mission, di bagian knob dragnya dia sudah menggunakan seal, jika di Blood Magno masih belum ada seal. Jadi sepertinya Blood Mission dia lebih unggul untuk ini ya, apa namanya, jika dipakai di air laut dia lebih safe ya, lebih aman, karena dia pertama ada penutup ini, dragnya ada seal, kemudian one way nya juga ada covernya. Nah, itu yang jadi nilai lebih. Tapi dia punya kekurangan, ininya belum ball bearing. Ini nanti kalau ada kena masuk air laut, land rollernya juga pasti akan karat, macet. Ya mungkin ini bisa sih diakalin, karena ukurannya sama dengan Blood Magno. Mungkin bushingnya bisa diganti, ngambil dari punyanya ball bearingnya dari Blood Magno, kalau mau ngakalin seperti itu. Nah, nggak apa-apa sih, bisa dikombin, karena dia satu pabrikan ya, Blood, sama-sama Blood gitu. Jadi gitu. Kalau untuk pemakaian di air laut saya lebih rekomend Blood Mission karena lebih terlindungi ya. Tapi kalau sama-sama di freshwater sama sih, nggak jauh beda sih, karena saya lihat dari ukuran main shaft, ukuran drive gear, ukuran apa namanya, spoolnya, rotornya pun sama semuanya, sama plug. Jadi kalau untuk kekuatan mungkin 11-12 nggak ada bedanya jauh. Tapi untuk di air laut saya lebih rekomend Blood Mission gitu. Secara max power saya belum bisa menemukan ya, max powernya antara kedua rel ini mana yang lebih besar. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, bisa komen di kolom komentar ya mengenai si max powernya dari kedua rel ini. Oke, gitu ya. Mungkin cukup terjawab bagi teman-teman yang berapa nanya-nanya antara Magno sama Mission unggulan mana gitu ya. Sudah saya jelaskan secara detail gitu.
Oke, gitu aja dulu mungkin. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, bisa juga share dengan ke teman-teman yang lain sesama angler di seluruh manapun ya, seluruh Indonesia atau dimanapun berada. Mungkin bisa bermanfaat. Begitu, bisa tulis komentar juga. Kalau ada yang isi komen, ada pertanyaan silahkan. Sebisa mungkin akan saya jawab. Oke, gitu aja dulu video perbandingan compare dari kedua rel ini, Magno dan Mission. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan loncengnya. Masih di edisi di rumah aja. Mungkin minggu depan masih dengan edisi unboxing lagi ya, karena belum bisa mancing. Semoga wabah ini atau musibah ini segera berakhir. Kita berdoa bersama aja ya untuk kebaikan kita bersama. Oke, jangan lupa yang penting mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.